Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Star Ruben. Di sini saya akan menjelaskan yaitu mengenai cara mencapai work-life balance atau manajemen waktu. Banyaknya pekerjaan yang menumpuk bisa menjadi masalah tersendiri bagi setiap orang, apalagi jika tidak memiliki kemampuan untuk mengatur waktu kerja dengan baik. Sebenarnya, semua tugas bisa selesai dengan baik dan tepat waktu jika Anda mampu mengelola dan tahu cara manajemen waktu agar lebih produktif. Kemampuan untuk mengatur waktu dengan baik sangat dibutuhkan oleh semua orang, termaksud bagi mereka yang berkecimpung di bisnis kecil. Pasalnya, bisnis atau perusahaan kecil umumnya menugaskan karyawan untuk mengerjakan beberapa hal sekaligus mengingat keterbatasan karyawan yang dimiliki. Pekerjaan bisa selesai sesuai jadwal jika seseorang dapat mengatur waktunya dengan baik. Sebelum mempelajari cara mengatur waktu, terlebih dahulu mari memahami pengertian time management. Apa sih itu time management? Time management adalah proses mengelola waktu secara efektif sehingga waktu yang tepat digunakan untuk aktivitas yang tepat. Apa saja sih manfaat time management itu? Yang pertama, meningkatkan reputasi. Yang kedua, lebih banyak waktu luang. Yang ketiga, mengurangi stres. Yang keempat, mengurangi masalah. Dan yang kelima, lebih banyak menyelesaikan pekerjaan. Lalu, bagaimana agar kegiatan Anda lebih tepat atau lebih teratur, rapi, produktif, dan mampu mencapai tujuan yang diharapkan? Bacalah tips-tips sebagai berikut. Yang pertama, tetapkan tujuan Anda. Maksudnya ialah pastikan Anda tahu apa yang ingin Anda capai, aktivitas-aktivitas apa yang mendukung pencapaian tersebut, baik jangka panjang maupun jangka pendek. Yang kedua, lihat hal apa saja yang bisa membuang waktu Anda. Berikut adalah beberapa contoh hal-hal yang dapat membuang waktu Anda. Yang pertama, smartphone. Yang kedua, kantor yang ribut dan rekan yang banyak bicara. Yang ketiga, tempat kerja yang berantakan atau baik digital maupun fisik. Yang keempat, makanan tidak sehat. Dan yang kelima adalah meeting yang tidak perlu. Selanjutnya yang ketiga adalah implementasi rencana manajemen waktu. Pertama-tama, Anda harus menentukan apa yang ingin Anda capai dalam periode tertentu. Kemudian, buat daftar rencana hal-hal yang perlu dilakukan setiap hari untuk mencapai hal tersebut. Kedua, bedakan antara hal-hal yang mendesak dan hal yang prioritas. Yang ketiga, tentukan hal-hal mana yang perlu dikerjakan duluan. Jika semuanya penting, Anda sebaiknya mengerjakan tugas yang mudah dahulu, kemudian yang paling sulit. Yang keempat, pastikan Anda membawa daftar tersebut kemanapun Anda pergi. Menentukan apa kegiatan yang perlu diprioritaskan dan menggunakan waktu dengan tepat merupakan tantangan setiap orang. Yang keempat, gunakan tool untuk mengelola waktu. Hal yang pertama kali perlu Anda tahu adalah tentang penggunaan waktu Anda. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk melakukan suatu aktivitas? Apakah ada waktu yang terbuang melakukan suatu hal yang tidak penting? Apakah penggunaan waktu Anda efisien? Hal yang kedua, yang terpenting yaitu pengatur jadwal. Setelah tadi Anda membuat list daftar pekerjaan-pekerjaan yang harus Anda lakukan, langkah selanjutnya adalah menyusun jadwalnya. Kapan mengerjakan? Berapa lama waktu yang digunakan untuk mengerjakan hal-hal tersebut? Hal ketiga yang utama adalah sebisa mungkin bekerja secara terkomputerasi, kurangi pekerjaan yang dilakukan oleh manusia. Selain untuk meningkatkan produktivitas, penggunaan sistem yang efisien juga akan meningkatkan kontrol, mengurangi kecurangan juga kesalahan. Yang kelima, belajar untuk meminta tolong pada orang lain. Tidak semua orang bisa mempercayakan pekerjaan yang harus dilakukannya kepada orang lain.
Namun untuk menjalankan sebuah bisnis, Anda harus menyadari bahwa tentu Anda tidak mengerjakannya semuanya seorang diri. Yang keenam, buat jadwal rutinitas. Agar terbiasa dengan jadwal pengaturan yang baru, buat jadwal rutinitas harian yang harus Anda lakukan dan ikuti dengan baik. Anda bisa misalnya mulai dari bangun tidur, olahraga, sarapan, perjalanan menuju kantor, jadwal olahraga di saat sore, memasak makan malam, mengevaluasi kegiatan sehari-hari, dan waktu bersama keluarga. Yang ketujuh, biasakan batasi waktu untuk melakukan sesuatu. Dari semua hal yang telah disebutkan sebelumnya, bukan berarti Anda dilarang untuk melakukan hal lain. Anda tetap bisa sedikit bersantai dengan mengobrol atau bermain media sosial agar tidak terlalu stres dengan pekerjaan. Namun, ingatkan diri Anda sendiri untuk membatasi waktunya. Yang kedelapan, pastikan keperluan pekerjaan Anda tersimpan dengan baik. Mencari file di komputer dapat menghabiskan waktu. Jumlah file yang terlalu banyak dapat membuat komputer menjadi lebih lambat. Pemilihan file dalam komputer untuk bekerja akan memudahkan pengguna menemukan file yang dicari. Yang kesembilan, isi waktu saat menunggu. Jangan menunggu mulainya meeting atau pertemuan dengan klien hanya dengan berdiam diri. Manfaatkan teknologi untuk tetap aktif dan produktif melakukan sesuatu, misalnya membalas email, memeriksa laporan, atau merencanakan kampanye meeting bagi tim Anda. Demikianlah presentasi saya. Sekian dan terima kasih.